Oke, ya. Nah, Farihan untuk tugas yang udah dikerjain? Tugas yang pertama? Tugas dua belum, Bu. Tugas yang ke Tugas pertama pertama sudah, tugas ya ya. Oke, tugas yang yang pertama. kedua belum. Oke, ya. Nah, jadi em, hari ini kita juga akan membahas mengenai tugasnya ya. Misalnya kira-kira ini udah benar atau belum ya? Kalau belum benar kan bisa kita ini ya, bisa kita eh, perbaiki, oke ya. Nah, kita mulai ya untuk webnya. Kita akan membahas dari aktivitas belajar yang pertama. Oke ya, kita akan lihat aktivitas belajar yang pertama. Nah, jadi di sini mata kuliah analisis dan visualisasi data. Mata kuliah ini mata kuliah berpraktik ya. Nah, di sini kita melihat apa sih ya pentingnya, kenapa penting ya kita belajar analisis dan visualisasi data ya. Nah, jadi mungkin Farihan juga udah tahu ya bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat data ya, data kita sehari-hari, misalnya kayak data telepon, data aktivitas browsing kita dan segala macam itu banyak sekali ya. Jadi di dunia ini banyak sekali data-data ya, data-data perbankan dan segala macam ya. Nah, data-data itu ya hanya sebagai data saja gitu kan ya. Kalau seandainya tidak tidak kita olah, data itu tidak menjadi apa-apa gitu kan, hanya sekedar data yang tidak kita pahami gitu kan ya. Nah, jadi di mata kuliah analisis dan visualisasi data ini ya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara menganalisis data itu. Karena data yang sebanyak itu tidak kita analisis, dia hanya menjadi data saja gitu. Jadi kita perlu kita olah, kita analisis sehingga menjadi informasi yang berguna ya, informasi yang berguna. Nah, agar informasi yang berguna ini dipahami oleh orang-orang gitu ya, dipahami oleh masyarakat, perlu kita lakukan visualisasi. Nah, makanya mata kuliah analisis dan visualisasi data ini menjadi sangat penting sekali ya, supaya data-data yang banyak tadi ya bisa kita olah menjadi suatu informasi yang berguna dan informasi tadi dipahami oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi di tahun ini ya kita akan belajar mengenai penyajian data, transformasi data, penanganan penanganan data yang hilang ya, kemudian visualisasi data. Nah, di sini ya ada 15 aktivitas pembelajaran. Nah, nanti kita akan kupas saya satu-satu sampai ke aktivitas belajar yang keenam. Nah, Farihan udah install R belum? Sudah, Bu. Udah ya, udah berhasil pakai R-nya. Sudah. Udah, oke. Soalnya kemarin, Oh, oke. semester kemarin juga udah ada Oh, program R. sudah ada mata kuliah yang pakai program R ya. Oke, nah jadi nanti kita hari ini kita juga akan Ya, sudah. praktikum menggunakan R. Jadi tolong dipersiapkan R-nya karena kita akan praktikum membuat bar chart ya, pie chart dengan menggunakan programming R. Oke, kita mau bahas apa? Mau bahas tugasnya dulu ya. Mau lihat kira-kira tugasnya ini udah benar atau belum gitu ya. Karena tugasnya ini masih bisa diupload sampai berapa hari kemudian ke depan. Ya, kita lihat tugas. Iya, Bu. Iya, tugasnya. Belum. Oke, kita lihat tugasnya ya. Di aktivitas belajar berapa sih tugasnya itu? Oke, tugas satu ya. Kita lihat yang udah diupload nih. Masih bisa sih ngupload beberapa hari lagi ya. Jadi sampai kok 9 Juni lama banget ini. Oke, Farihan, kita lihat tugasnya ya. Kita spill di sini tugasnya. Kita lihat tugasnya. Nah, ini tugasnya Farihan. Oke, nah tugas satu ya, tugas satu em, ini materinya terkait dengan ukuran pemusatan data ya. Kalau kita lihat di sini ya, materi ke berapa nih?
aktivitas belajar yang ke aktivitas belajar ke berapa? Aktivitas belajar yang kedua ya. Oke, aktivitas yang belajar yang kedua. Bukan ya. Ntar, aktivitas belajar berapa nih? Ukuran transformasi data. Oke, aktivitas belajar yang kedua ya tentang bentuk-bentuk penyajian data dan ini ya ukuran pemusatan data ya. Oke, kita lihat tugasnya di sini. Nah, di sini kita punya tabel ya. Ini ya soalnya. Ini soalnya. Ya. Berikut ini adalah tabel usia mahasiswa prodi 1 prodi Sistem Informasi UT ya. Di sini ada kategori umur, ada frekuensi. Nah, jadi ini data ini ya, ini disebut dengan data yang berkelompok gitu ya. Ini contoh data yang berkelompok karena di sini tuh ada kategorinya ya. Misalnya 18 sampai 22 itu ya umur 18 sampai 22 ada 257 orang. Umur 23 sampai 27 itu ada 73 orang. Jadi di sini data disebut dengan data yang berkelompok ya, data yang berkelompok. Jadi di sini tuh ada kategorinya, ada frekuensinya juga ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan ukuran pemusatan data yaitu median, mean, dan modus. Mungkin sudah tahu ya, median itu adalah nilai tengah, mean itu adalah nilai rata-rata, dan modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul ya. Nah, tapi biasanya kita itu kan sering melakukan perhitungan misalnya kayak di Excel atau di apa, kita menggunakan data yang tidak berkelompok ya. Data yang tidak berkelompok kan mudah ya kalau mencari rata-rata data yang tidak berkelompok itu kan tinggal kita tambahin terus dibagi ada berapa banyak datanya ya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan data yang berkelompok gitu. Misalnya kayak umur 18 sampai 22 itu frekuensinya ada 257 orang nih yang berumur 18 sampai 22 gitu kan ya. Nah, itu bagaimana menentukannya gitu kan. Oke, gitu kita lihat jawabannya dari Farihan gimana gitu kita lihat apakah sudah benar ya. Oke, untuk nilai rata-rata ya. 20 nilai tengah kah? Oh iya, jadi kalau saya lihat sih Farihan sudah ini ya, sudah kita lihat sudah benar untuk mencari mean. Mean itu ya nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan banyak data ya. Oke, banyak data. Oke ya, nih. eh oke, ini sudah sudah pakai R ya. Terus kemudian sudah bikin bentuk poligon histogram ya, ini histogram. Oke ya, udah lumayan ya. Oke, saya tidak bisa menjelaskan, maksudnya nggak bisa, kalau di sini saya tidak bisa menjelaskan yang soal soal ini ya, soalnya. Soal nanti, karena kan nanti kita akan membocorkan jawaban ya jadinya ya. Nah, saya akan memberikan contoh yang serupa ya, yang serupa. Nah, nanti Farihan coba dengan menggunakan rumus yang kita bahas hari ini, benar nggak ya jawabannya seperti itu ya. Nah, oke, saya akan eh, kasih contoh yang soal yang serupa ya, tapi bukan soal yang ini, tadi soalnya serupa ya, karena saya nggak bisa ngebocorin jawabannya. Oke, nah, ya di sini saya udah ada ini, eh sudah ada ini contoh ya. Nah, data yang dikelompokkan. Jadi, data yang dikelompokkan itu adalah data yang ada intervalnya seperti ini ya. Kemudian ada tabel frekuensinya. Nah, jadi di sini untuk menghitung data yang berkelompok ya ada ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok itu agak berbeda ya dengan data yang tidak berkelompok. Nah, kita lihat ya, kita langsung aja di sini lihat ini contoh mirip ya, mirip dengan soal.
ada intervalnya, dan di sini ada frekuensinya. Nah, untuk ukuran pemusatan data, mean ya atau rata-rata. Nah, di sini rumusnya itu adalah nilai tengah dikali dengan nilai tengah dikali dengan frekuensinya ya. Nih, sigma, ini kelihatan ya. Nih, di sini sigma FI kali FI, artinya di sini nilai tengah dikali dengan frekuensi. Nah, misalnya contoh seperti ini, kita punya nih interval ya dari 6 sampai 11, 12 sampai 17, 18 sampai 23, 24 sampai 29, 30 sampai 35. Dan ini adalah frekuensinya. Mirip ya dengan soal yang tugas. Nah, untuk ukuran pemusatan data, mencari mean ya, kita harus tahu dulu nilai tengahnya ya, nilai tengah ya. Nah, contoh seperti ini. 6 sampai 11. Nah, nilai tengahnya berapa? Berarti ya tinggal kita ini aja ya. 6 tambah 11 ya, kita bagi 2 ya. 17 bagi 2, 8 setengah ya. Kita coret dulu ke pantasan. Nah, ya, misalnya nih, intervalnya dari 6 sampai 11. Kita harus mencari nilai tengahnya ya. Berarti di sini 6 tambah 11 bagi 2 ya. 6 tambah 11, 6 tambah 11, 17 ya. Bagi 2 sama dengan 8 setengah ya. 8 setengah, sehingga nilai tengahnya adalah 8 setengah. Dan juga nih 12 sampai 17 ya intervalnya. Berarti di sini nilai tengahnya adalah 12 tambah 17 di 2 ya. Berarti ini berapa nih? 29 ya. 29 bagi 2 berapa? 14 setengah. Jadi di sini kita harus mencari nilai tengah ya, nilai tengah dari intervalnya. Nah, jadi setiap setiap interval ini atau setiap kelas ini kita cari nilai tengahnya. Kita cari nilai tengahnya ya. Nih. Nah, coba kita cek ya jawaban dari Farihan ya. Jawaban dari Farihan benar nggak ya? Nih. Untuk kita cari yang mean ya. Nilai tengah kali frekuensi ya dibagi dengan total frekuensinya. Oke, sekarang kita lihat. Hmm, Sekarang kita lihat ya, nih saya coret-coret ini depan zoomnya. Oke ya, berarti di sini kita cari nilai tengah ya. Berarti 18 tambah 22 bagi 2 ya. 18. Oke. 18 tambah 22 40 bagi ya, bagi 2 2. 20. 40. Nah, benar ya, nilai tengahnya di sini 20 ya. Kemudian 23 tambah 27 ya, bagi 2 ya, nilai tengahnya 50 bagi 2, 25 ya. Oke, udah benar ya. Oke, jadi di sini varian sudah benar ya untuk mencari mean itu untuk data yang berkelompok ya, frekuensi kali nilai tengah ya. Di sini jadi em, kita Oke, berarti di sini ya nilai sigma ya dari nilai tengah kali frekuensi. Berarti di sini 20 kali 257 ya ditambah ya dengan 25 kali 73, kemudian ditambah 30 kali 103 ya, 35 kali 15 ditambah ya sampai sini ya. Oke, nah setelah itu kita bagi ya, kita bagi dengan total frekuensi. Total frekuensinya ini berapa? 500 ya. Ya, coba nanti ditambah lagi ya. R-nya tuh dicek lagi apakah benar 500 ya. Nah, oke, udah benar ya untuk nilai rata-rata ya, dari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah 25,5. Jadi rata-rata umur mahasiswa UT adalah 25,5. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang ini ya, median ya. Kita lihat untuk yang median. Nah, untuk rumus yang median atau nilai tengah ya, mungkin ada macam-macam versi ya, ada macam-macam versi rumus ya. Kita lihat yang Farihan kerjakan itu rumus yang mana yang digunakan. Untuk mencari nilai tengah,
Oke, seperti ini ya, dari nilai I median. Ya, coba dilihat ya. Kalau dengan menggunakan rumus yang sudah saya bikin materinya ini. Nah, sebenarnya sama saja ya, sebenarnya sama saja, paling simbolnya aja yang berbeda. Ya, mungkin Farhan bisa dilihat juga yang dari materi saya ini. Nah, untuk mencari median ya, untuk data yang berkelompok, median itu berarti kan nilai tengah ya. Nah, ini rumusnya adalah ya median BB tambah 0,5 kali ST ya dikurangin SSM dibagi dengan SF kali I. Nanti kita lihat ya apa nih gitu kan. Nah, oke, sekarang yang namanya median kan nilai tengah ya. Nah, nilai tengah. Nah, sekarang kita harus tahu ya posisi nilai tengah kita di mana sih gitu ya. Posisi nilai tengah kita di mana. Nah, di sini kalau di contoh yang saya ini di sini kan ada dia kan ada 20 ya, ada 20 data ya, ada 20 data. Nah, nilai tengah artinya kan adalah data yang ke 10 ya. Kan saya punya data 20 nih. Nah, untuk median nilai tengah artinya itu adalah data yang ke 10 ya, berarti kan tengah-tengahnya 10 ya. Nah, jadi di sini berarti saya harus mencari di mana sih interval tempat ya, tempat tempat nilai tengah itu berada. Nah, di sini berarti kita bisa lihat dari frekuensi kumulatifnya ya, nilai tengahnya itu berada di mana. Nah, oke, di sini kan tiga ya, tiga, tiga. Kemudian di sini tiga tambah tiga enam ya. 6 tambah 5 11. Oke, berarti di sini ya, di sini itu adalah posisi em, data ya dari 1 sampai 11. Sorry, maksudnya di interval 18 sampai 23 itu adalah eh, da- adalah posisi data sampai yang ke 11 ya. Gitu. Berarti kan 10 itu juga berada di sini ya. 10 itu adalah berada di interval 18 sampai 23 ya. Karena kalau kita lihat dari frekuensi kumulatif kan ya, di sini 11 ya. Berarti kan posisi ke 11 tuh ada di sini ya, di interval 18 sampai 23. Nah, sehingga di sini kita fokus di sini ya, di interval 18 sampai 23. Nah, rumusnya ini adalah BB. BB berarti batas tempat median itu berada. Batas bawah, batas bawah median itu berada. Berarti kan 18 ya. Nah, ini BB-nya adalah 18. FT, FT itu adalah frekuensi total ya. Frekuensi totalnya ada 20. Kemudian FSM, FSM itu adalah eh, frekuensi kumulatif sebelum median. Frekuensi kumulatif sebelum median. Oke, berarti di sini kan mediannya di sini ya. Berarti frekuensi kumulatifnya itu sebelumnya itu berarti di sini di 6 ya, 6. Nah, oke, FM berarti frekuensi saat median. Nah, frekuensi saat median itu adalah 5. Oke, jadi tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Nah, kita dapatkan. Coba kita tes aja ya. Kita tes aja ke um, ini ya soal kita cobain aja. Kita spill ya. Oke, kita cobain ke soal tugasnya. Ya, ke soal tugasnya kita tes. Oke, nah, oke, kita lihat ya jawaban Farihan ya, 17,5 ya, 17,5. Oke. Nah, kalau kita ngikutin rumusnya ya, kalau yang dari saya itu rumusnya untuk mencari median, untuk mencari median, rumusnya itu adalah median sama dengan BB
ditambah 0,5. Aduh, nggak bisa cukup bentar ya. Ini saya gede-gede di sini ya. Median itu sama dengan BB tambah 0,5 kali FT dikurangi dengan frekuensi sebelum median per frekuensi saat median itu dikali dengan interval. Oke, di sini kita harus tahu ya berapa banyak nih frekuensi totalnya ya. Sehingga kita bisa tahu nih posisi mediannya di mana. Ntar saya tambah dulu 257 tambah 77 tambah 103 tambah 15 tambah 36 tambah 14 tambah 2. 500 ya benar ya 500. Nah, em, kita punya frekuensi total 500 gitu. Berarti ada data kita itu banyak data kita itu adalah 500. Berarti kan nilai tengah ya, nilai tengahnya itu adalah berada di data yang ke 250 ya. Data yang ke data yang ke 250 ya, berada di data yang ke 250. Nah, sekarang kita lihat di tabel kita. Data data yang ke 250 itu masuk yang ke mana nih Farihan nih? Masuk ke kategori umur yang mana nih? Data yang ke 250. 18 sampai 22. Oke, ya, berarti di sini ya, posisi data yang ke 250 itu adalah di kategori umur 18 sampai 22. Oke, sekarang kita identifikasi berarti batas bawahnya itu adalah 18 berarti ya. Nih, batas bawah dari kategori ini adalah 18. Kemudian frekuensi total adalah 500 ya. Kemudian frekuensi sebelum median itu berada. Nah, karena kita di sini kan tidak ada ya di frekuensi sebelum mediannya kan, frekuensi sebelum dia ini kan tidak ada ya. Berarti di sini kita isi A0 ya. Kemudian FM frekuensi saat median adalah 257. Kemudian intervalnya berapa? 18, 19, 20, 21, 22. Ada 5 ya. Oke. Nah, sama nah, kita lihat ya di sini 500 sorry, 0,5 kali frekuensi total ya, atau di sini 500 bagi 2 sama aja ya. 5. Kemudian dikurangi dengan frekuensi sebelum median itu ya 0 dibagi dengan frekuensi saat median 257 dikali interval 5. Nah, di sini Farihan rumusnya hampir sama dengan saya di materi yang saya bikin, tetapi agak berbedanya itu di batas bawahnya ini ya. Di sini 17,5 ya. Saya nggak tahu nih kenapa 17,5 seharusnya ini ya 18 ya. Karena kan ini batas bawah dia ini adalah 18 ya. 18. Nah, jadi di sini bisa diganti ya 18 ya. Nah, jadi selebihnya sama nih ya, interval sama nih. Kali I interval 5 ya, intervalnya. 0,5 kali frekuensi total ya, berarti 0,5 kali 500 sama aja ya, 500 bagi 2 ya. Ini 0,5 kali 500 dikurangi dengan frekuensi sebelum median, karena di sini sebelum mediannya itu tidak ada ya frekuensinya, berarti di sini adalah 0 bagi frekuensi saat median itu berada. Saat median itu berada, frekuensinya adalah 257. Oke, sama ya. Tapi cuman yang ini ya bedanya ya. Batas bawah nih bisa ini jadi ini bisa diganti 18. Oke ya. Ya, Ya, oke. Kita lihat lagi yang modus ya, yang modus. Modus itu ya kalau saya lihat sih sama ya nih. Oke, kita lihat lagi ya contohnya. Kita lihat contoh soal yang modus. Cari modus ya. Modus, oke. Modus berarti adalah data paling banyak muncul ya, data yang paling banyak muncul. Nah, di sini kita melihat
di posisi mana sih datanya itu paling banyak muncul. Kalau di contoh kasus saya ini ya, yang paling banyak muncul adalah di sini ya, di interval 30 sampai 35. Ini frekuensinya ada 7 ya, ada 7. Nah, sekarang kita lihat rumusnya ya. Modus itu adalah batas bawah kelas itu ya, tempat modus itu berada ditambah A bagi A tambah B kali interval. Kita lihat A itu apa ya? A itu adalah ini ya, frekuensi tempat modus itu berada, frekuensi modus itu berada dikurangi dengan frekuensi frekuensi sebelumnya. Kemudian B itu adalah frekuensi modus itu berada dikurangi dengan frekuensi setelahnya ya. Berhubung frekuensi setelahnya ini tidak ada, makanya di sini 0 ya. Kemudian dikali dengan interval. Nah, coba kita lihat untuk jawaban varian di sini. Oke ya, modus. Ini rumusnya. I modus I modus. Oke ya, oh sama aja sih sebenarnya ya. Sama-sama ya, kita lihat ya jawabannya di sini. Oke, berarti posisi modusnya di mana? Di kategori umur berapa posisi modusnya? Sama 18 sampai 22. Oke ya, berarti di kategori umur 18 ya. 18 sampai 22. Oke, sekarang kita butuhnya itu adalah batas bawahnya ya. Batas bawah tempat modus itu berada. Oke, berarti 18 ya, 18. Ya, 18 di sini oke. Kemudian kalau saya kan A per A tambah B ya, di mana A itu adalah frekuensi tempat modus ya, dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Karena frekuensi sebelumnya itu tidak ada, berarti 257 kurang 0 ya. 257 kurang 0. Oke, benar ya. Nih. Kemudian A tambah B ya, berarti B-nya itu adalah ini. Frekuensi saat modus itu berada dikurangi dengan frekuensi setelahnya ya. Berarti 257 kurang 73 ya. 257 kurang 73. 184 ya. Nah, oke. Kemudian dikali dengan intervalnya. Oke, udah benar ya. Udah benar kalau dari sini rumusnya sama. Oke. Oke, berarti yang tadi yang agak ini beda ya. Median ya tadi kalau tadi median. Oke, ini udah benar modusnya. Kemudian bikin histogram ya. Bikin histogram. Oke, udah benar ya. Bikin histogramnya di sini. Ini kategoriknya, kemudian frekuensinya, panggil panggil ini ya. Nanti kita akan cobakan. Dan kita panggil ini fungsi bar plot ya. Bar plot seperti ini. Ini bikin poligon. Nah, ini bukan poligon ya. Oke, mungkin dari soalnya salah karena eh itu sebenarnya kalau yang seperti ini ya datanya ada kategorikal seperti ini itu adalah bar chart sih seharusnya bar chart ya. Kalau histogram itu dia tidak ada ininya kelas-kelasnya gitu. Misalnya kayak 18, 22, 22, 2 langsung 27 gitu. Tidak ada per kelas gitu. Kalau yang seperti ini sih harusnya bar chart sih ya. Kayaknya soalnya yang salah. Seharusnya bikinlah bar chart ya. Ya, nanti kita akan bahas ini. Oke ya, ini kalau dari jawabannya untuk ukuran pemusatan data Mean median bonus sudah benar ya. Mungkin yang agak berbeda dengan rumus saya itu adalah median, tapi yang ini ya 17,5 seharusnya 18 ya, di hasilnya sini 18. Nah, nanti ini varian bisa diganti ya 18 ya. Oke ya, ini sudah benar varian ya untuk ukuran pemusatan data yang berkelompok ya. Karena kalau saya lihat tuh ada juga beberapa temannya itu malah masih salah ya, karena dia jawabnya dengan rumus data yang tidak berkelompok. Padahal data berkelompok dengan data tidak berkelompok itu beda ya cara mencari mean median modusnya. Oke ya, ini udah benar. Oke, sekarang kita lihat ke materi
tentang penyajian data ya. Penyajian data. Oke, kita langsung mau coba untuk ini ya, praktikumnya ya, praktikumnya. Praktikum menggunakan R ya untuk penyajian data ya. Kita praktikumnya, kita lihat materinya dulu ya. Oke. Prinsip dasar penyajian data ya. Jadi tadi kita sudah belajar ya, sudah kita bahas tentang ukuran pemusatan data ya, pemusatan data, mean, median, modus ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk sebagai bahan evaluasi kita. Misalnya kita mau lihat, berapa sih rata-ratanya, berapa sih nilai berapa sih yang paling banyak muncul ya, gitu. Karena kan orang kalau ada suatu informasi, orang pengen tahu kan berapa rata-rata pendapatannya gitu kan, berapa paling banyak pendapatannya gitu. Jadi makanya kita perlu belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, jadi di sini ya fungsi data di sini untuk membuat keputusan terbaik di dalam pemecahan permasalahan dapat dijadikan suatu dasar perencanaan. Jadi makanya orang menghitung ukuran pemusatan data tadi ya. Jadi untuk membuat keputusan yang terbaik dijadikan sebagai dasar ya suatu perencanaan, kemudian sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi dan sebagai bahan evaluasi ya untuk peningkatan suatu kegiatan. Nah, oke, kita lihat lagi ya di sini. Tadi kita sudah bahas ya mengenai mean, median, modus ya. Yang ini adalah ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan. Nah, nih. Ini adalah contoh ya mencari ukuran pemusatan data untuk data yang tidak berkelompok ya. Jadi kayak ini tinggal kita jumlahin aja semuanya dibagi dengan frekuensi ya. Jadi kalau untuk data yang berkelompok ini agak berbeda ya. Oke, di sini juga ada ukuran penyimpangan data atau ukuran penyebaran data. Biasa orang menggunakan ini ya, simpangan baku ya. Simpangan baku. Jadi simpangan baku itu adalah seberapa jauh sih data itu melenceng dari rata-ratanya. Semakin jauh dia melenceng dari rata-ratanya ya, berarti ada sesuatu nih dengan data kita. Kenapa dia melenceng gitu. Contohnya begini ya, misalnya seorang guru ya, dia melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ya. Misalnya taruhlah gitu, dia ujian matematika. eh, Dalam satu kelas ada 30 anak. Kemudian guru itu mencari simpangan baku. Terus dia lihat, kenapa nih simpangan bakunya besar ya? Artinya ada nilai siswa yang jauh melenceng dari rata-rata. Misalnya ya, rata-rata kelas itu adalah 75 gitu kan ya. Simpangan bakunya misalnya misalnya 30 gitu kan ya, simpangan bakunya 30 gitu. Oke, berarti kan sebesar 30 dia melenceng dari rata-ratanya. Berarti ada anak yang dapat 100, ada anak yang dapat 40 gitu kan. Berarti dia tuh melenceng 40 ya jauhnya dari rata-ratanya. Jadi kalau untuk kasus yang guru tadi itu harap jadi perhatian dia. Kenapa nih rata-rata apa simpangan bakunya besar sekali gitu kan. Padahal gurunya menyampaikan materinya yang sama gitu. Kenapa ada anak yang nilainya tuh tinggi banget, ada yang rendah banget. Jadi itulah gunanya mencari simpangan baku ya, ukuran penyimpangan data. Supaya kita bisa melihat seberapa jauh sih data itu melenceng dari datanya. Ya. Oke, ini juga tadi udah dikerjain ya di tugas-tugasnya ya. Mengenai koefisien keragaman ya, koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu sudah ditanyain juga di tugasnya.
Koefisien keragaman mungkin saya udah pasti bener lah ya, koefisien keragaman ya. Kita cari dulu simpangan bakunya, simpangan baku, kemudian dibagi nilai rata-ratanya ya kali 100%. Oke, kemudian ini ya bentuk-bentuk penyajian data. Jadi secara umum penyajian data itu ya ada dua ya secara umum, tabel dan grafik. Nah, jadi ini contoh tabel ya, ada judul tabel, kemudian ada isian tabelnya. Jadi tabel itu bisa dalam bentuk tabel satu arah, ada tabel dua arah ya. Ini nggak perlu lah ya kita bahas detail ya, Bapak sudah tahu ya cara bikin tabel. Ini contoh tabel, tabel frekuensi. Nah ini bentuk grafik. Jadi untuk penyajian data kita bisa gambarkan grafik garis ya, grafik garis, grafik batang, grafik peta, ada scatter plot di sini. Oke, ini sini nggak terlalu detail ya materinya ini. Oke, nah mungkin yang soal yang tadi, lebih soal yang tugas tadi itu sebenarnya seharusnya sih lebih tepatnya itu adalah grafik batang ya. Karena di sana itu ada kategorinya, ada kategorikal seperti ini. Jadi kalau ada data dalam bentuk kelas-kelas kategorikal seperti ini ya. Jadi seharusnya penyajian datanya itu bukan histogram tapi grafik batang ya, grafik batang. Oke ya, mungkin udah pada paham ini mudah materinya. Oke, coba kita lihat lagi, kita balik lagi ke materi di LMS ya. Kita lihat bentuk-bentuk penyajian data. Jadi em, agar data tadi bisa menggambarkan informasi dengan baik ya, jadi perlu kita visualisasikan. Jadi visualisasikannya ini bisa membantu kita untuk memahami pola, tren, distribusi, dan hubungan dalam data. Jadi biasanya orang ya dalam bentuk penyajian datanya itu ada bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan data kategorikal. Jadi data itu dikelompokkan dalam kelas, kemudian nanti ada tinggi batangnya itu merepresentasikan frekuensi. Jadi seharusnya soal kita tadi ya, soal tugas tadi itu bukan histogram, tapi harusnya bar chart ya, diagram batang. Karena datanya itu adalah data kategorikal ya, kan ada ini ya, ada kategori umur ya, kemudian ada frekuensi. Nah, seharusnya soal tadi adalah diagram batang, bukan bar chart. Nah, histogram itu beda lagi. Histogram itu merepresentasikan visual dari distribusi frekuensi data numerikal. Rentang datanya itu dibagi dengan bin ya namanya. Tinggi batang itu merepresentasikan observasi dan interval. Oke, coba kita lihat ya. Apa sih beda bar chart dengan diagram batang ya? Bar chart dengan histogram ya. Apa sih bedanya ya? Beda histogram dengan ini ya, diagram batang bar chart. Oke, kita lihat ya, apa sih bedanya? Nah, tadi di LMS-nya tadi ya udah dijelaskan bahwa kalau diagram batang itu datanya adalah data kategorikal ya, data kategorikal ada kelas-kelasnya. Jadi kita lihat di sini ya, perbedaan histogram dengan grafik batang atau bar chart ya. Nah, ini ini tuh contoh histogram ya. Jadi kalau di sini tuh histogram, dia itu nggak ada ininya ya pembatasnya. Nah ini, histogram adalah kumpulan persegi panjang ditempatkan berdampingan masing-masing dengan bilai mewakili beberapa data. Oke, coba kita lihat ya bedanya ya. Ini histogram seperti ini. Jadi kayak datanya tuh berurut langsung 0, 20, 40, 60, 80, 100. Jadi tidak ada yang membatasi gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi histogram itu dia memiliki kelas yang berkelanjutan.
Nah, kelas yang berlanjutan jadi itu tidak ada celah gitu ya, nggak ada celahnya. Jadi langsung gini, 20, 20, 40, 60, 80, 100 gitu. Nah, beda dengan grafik batang. Kalau grafik batang, dia itu ada ininya, ada nih. Nah, dia tuh seperti ini tuh ada celahnya ya. Seperti yang kita kerjakan tadi itu adalah seharusnya grafik batang ya atau bar chart gitu. Nah, ada kelas-kelasnya gitu ya. Di sumbu X-nya itu adalah kelasnya, yang sumbu Y itu adalah frekuensinya. Kita lihat ya perbedaannya. Nih, kalau grafik batang itu dibagi dalam kategori ya. Nah, kalau histogram, datanya itu berkelanjutan, tidak ada celahnya gitu. Kalau saya grafik batang itu kan dia kategori kayak ada celahnya gitu. Ada spasinya ya, ada spasinya. Jadi kayak yang kita kerjakan tadi ya, yang harusnya tugas itu harusnya grafik batang ya. Kalau kita bisa lihat lagi contoh yang lain ya, grafik batang seperti ini. Oh, sorry. Nah ya, ada yang jelas dari situ. Atau seperti yang kalian udah kerjakan ya, itu adalah contoh grafik batang. Nah, ini. Grafik batang tuh seperti ini ya, udah kalian kerjakan. Nah, jadi di sini tuh ada kategori ya, ada kategorikal. Jadi datanya itu ada celah, misalnya 18 sampai 22, habis itu 23, 27 gitu. Tapi kalau seandainya histogram itu dia misalnya 18, 22, habis itu langsung 27, 32, enggak. Datanya itu berkelanjutan ya, enggak ada celahnya seperti ini ya. Mungkin Farihan di sini nggak usah dikasih ini deh ya, nggak usah kasih judul histogram. Karena kalau saya pikir ya ini bukan histogram ya, ini harusnya bar chart ya. Nah, soalnya kayaknya salah ya. Nah, kalau seandainya bar chart itu ya datanya data kategorikal seperti ini ya, ada kategorinya 18, 22, 23, 27 gitu. Itu harusnya bar chart ya. Nih ya, seperti materi kita tadi nih ya, bar chart ini nih ada kayak gini ya. Dia ada celahnya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, yang lain. Oke, tadi ya diagram batang dengan histogram. Sekarang ada lagi representasi visualisasi data dengan diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran tuh ya sudah pernah ya lihatnya. Dia diagram lingkaran yang menunjukkan porsi masing-masing ya, kayak pizza gitu, pizza ya, kayak pizza potongannya. Jadi setiap eh, direpresentasikan dengan sektor lingkaran ya. Jadi lingkarannya itu berapa persen. Kalau dia besar berarti ya dia, maksudnya dia lebar ya, itu menunjukkan persentasenya ya. Kemudian ada diagram garis ya. Diagram garis menggambarkan perubahan data seiring waktu. Kalau diagram garis ini tuh cocoknya tuh kayak data-data time series ya, misalnya kayak data data ini ya kurs rupiah terhadap dolar ya itu bagusnya kita gambarkan dengan diagram garis. Kemudian ada scatter plot juga ya, ada diagram heat map, box plot, whisker, banyak ya gitu. Sementara itu radar, sankey. Nah, paling yang paling sering orang gunakan itu adalah dari 1 sampai 5 deh yang orang gunakan ya. Oke, nah hari ini kita akan cobakan menggunakan R Studio ya, R Studio untuk visualisasi ya, untuk memvisualisasikan data ya. Mungkin Farihan bisa siap-siap ya untuk menyiapkan R Studio-nya.
Oke, ini saya ini ya, saya sudah siap RStudio ya. Kita mau coba ya, kita mau coba memvisualisasikan diagram ya, macam diagram ya, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis ya. Oke, saya akan masuk ke materi ya. Ini sambil makan, sambil minum boleh ya. Ya, Bu. Oke, temennya ini belum ada yang join, nggak apa-apa. Ini kan saya record, nanti saya taruh di LMS-nya ya. Oke, kita lihat ya materi terkait diagram batang. Mungkin Marihan juga udah bikin ya di R kemarin ya untuk diagram batang. Nah, seperti ini. Bar chart using R, berarti di sini kita menggunakan ini ya, kita menggunakan fungsi ya, menggunakan fungsi dari R yaitu bar plot ya. Jadi ini adalah fungsi untuk meng-create bar chart ya. Jadi bar plot ini adalah fungsi untuk bikin grafik batang. Oke, ya mungkin karena udah biasa ya, Farihan juga udah biasa menggunakan R, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pusing. Ini tutorialnya banyak ya. Kalau kita seandainya bingung-bingung ya kita cari aja lah ini ya, kodenya banyak ya software-nya. Jadi di sini ya fungsinya adalah bar plot ya, bar plot. Kemudian di sini ada parameternya. Kemudian di sini X lab ya, sumbu X-nya, parameter sumbu X, parameter sumbu Y ya, kemudian judulnya dan warna. Oke, kita lihat aja, kita langsung bikin yang sederhana ya. Kita bikin yang sederhana. Oke, nah ini contoh ya. Contoh yang desain yang sederhana sekali ya, mungkin bisa dicobakan. Misalnya kita mau bikin grafik ya, misalnya jumlah jumlah artikel, misalnya bulan Januari artikel yang terbit itu berapa, bulan Februari berapa. Ini ya, ini bar bar chart yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Jadi di sini kita create dulu datanya ya, kita create dulu data karena kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y-nya, ini data untuk sumbu Y-nya, ini adalah data untuk sumbu X-nya ya. Ini data untuk sumbu X-nya. Di sumbu X-nya itu ya kelasnya gitu ya, kelasnya, misalnya bulan gitu. Oke, kemudian di sini ini adalah fungsi ya, bar plot ya, kemudian nah tadi kita ikutin fungsinya jadi bar plot ini ya, ini bar plot, kemudian HH ini adalah parameter yang kita gunakan pada bar chartnya ya, berarti yang mengandung numeric values. Oke, nah di sini kalau contoh kita ini ya berarti di sini ya parameternya itu adalah A ya, karena di sini numeric values-nya itu adalah si A di sumbu Y ini ya, di sumbu Y ini. Jadi batangnya itu mengikuti besaran dari ini ya. Nah, jadi di sini makanya sini A. Kemudian argumen. Nah, argumen ya, name that argumen artinya di sumbu X-nya itu mengikuti data apa. Nah, mengikuti data apa yang di sumbu X-nya. Yang ini ya, yang B ya. B ini kan nama untuk bulan. B, atau kelasnya ya. Oke, di sini name dot argumen sama dengan B. X lab mau dikasih label apa nih sumbu X-nya. Terus ini man ya. YLab, YLab judul untuk sembunyinya apa? Misalnya artikel ya, ada banyaknya artikel. Kemudian judulnya ya, main. Nah, main itu adalah judul ya, main sama dengan apa ya, kita aja judulnya. Kemudian ini adalah untuk ukurannya ya, untuk ukurannya, ini untuk ukuran-ukuran fontnya. Ya, ini juga nih, eh ya ini untuk apa? Untuk labelnya ya.
labelnya, untuk ukuran labelnya. Nih, ini untuk, oke, yang ini bisa bisa kita tambahin juga atau enggak. Ini kan add data label on the top of each bar. Jadi tiap bar ya, tiap batangnya ini kita mau apa, kita bikin jumlahnya berapa. Karena kalau seandainya eh, hanya batang ini kadang kan kita nggak jelas ya, misalnya ini tuh 16 atau 17 ya gitu kan. Nah ini tuh berapa? Ini tuh 3 atau 2. Yang Maret ini tuh berapa ya? 7 atau 8. Itu kan kita nggak tahu ya jumlah pastinya itu berapa. Karena nggak karena intervalnya kan 0 sampai 5, 5 sampai 10. Terus ketika kita ngeliat grafik batangnya ini, kita bingung nih. Itu Maret nih ya berapa sih? 6 atau 7 atau 8 ya? Nah, jadi di sini kita bisa nambahin ini ya fungsi di sini nih. Ya, kita bisa tambahin fungsinya di sini untuk ini ya, tampilin angka ini. Oh, Januari itu 17, Februari itu 2 gitu. Ya, coba kita cobain ini biar nggak pusing, saya copyin aja ya ke kolom chat biar uh, cobain. Kita coba yang ini dulu ya, yang apa, yang sederhana dulu ya. Oke, saya copy aja, saya taruh di kolom chat supaya dicobain ya. Sudah tahu lah ya cara kita menginput menginput ini ya data. Nah, ini saya kasih di kolom chat ya, di copy aja. Yang tahap pertama itu adalah kita membuat datanya ya, data data banyak artikel sama bulannya. Nah, ini juga saya copy aja. Oke, saya masuk di R, ya, sama kita bikin data untuk ini, data untuk ini adalah untuk frekuensinya ya, ini frekuensinya. Ini adalah kelasnya. Saya bulan Januari frekuensinya ada 17 ya, Februari ada 2, seterusnya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke, kita bikin plotnya ya. Plot untuk bar chartnya ya, fungsinya itu adalah bar plot, kemudian diikutin dengan di sini parameternya. Ini ya, kita bikin di sini, ini adalah fungsi bar plot, ini adalah parameternya ya, parameter frekuensinya ini. Kemudian names.arg ini adalah fungsi ya untuk ngasih tahu nih yang mana menjadi argumen ya, argumen sumbu X-nya itu apa ya, ini berarti ya, sama dengan B yang ini. Kemudian judul ya untuk sumbu X-nya itu adalah bulan. Judul untuk sumbu Y-nya itu adalah artikel ya, artinya di sumbu Y itu kita mau kasih judul artikel ya. Kemudian color ya, color untuk grafik batangnya itu warna green. Kemudian main itu sama dengan judul ya. Judulnya di Colgate Article Chart ya, kita mau bikin judulnya itu adalah jumlah artikelnya. Misalnya. Oke ya, ini belum saya run tadi. Oke, kemudian kita run lagi fungsi yang ini. Oke ya, nah seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat grafik batang ya. Batang yang mau menampilkan jumlah artikel ya. Nah, di sini ada kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya di sini adalah ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Nah, tadi kita juga bisa nih nambahin. Kita bisa juga nih nambahin ya supaya di atasnya itu ada labelnya supaya kita nggak pusing nih. Januari ini sebenarnya 16 atau 17 ya gitu. Nah, kita balik lagi ke
tadi. Hmm. Oke, kita lihat lagi ya. Yang tadi kita tambahin. Oke, ini ya. Kita tambahin lagi. Kita bikin yang baru lagi ya. Um, Plot the bar chart with text features ya. Jadi kita tambahin. Nah, ini di copy aja ya. Yang penting tahu nih. Oh, ini fungsinya ini ya. Yang saya taruh di kolom chat. Oke, kita balik lagi ke fungsi studionya. Oke, ini tadi di kolom chat saya udah taruh ini ya, codingan lagi. Nah, ini kita mau bikin bentuk yang lain yang atasnya itu ada ini ya, ada keterangannya gitu. Plot the bar chart with the text feature ya, supaya kita nggak bingung. Ya, Januari ini berapa sih tepatnya ya? 16 atau 17? Kan takutnya salah-salah ya. Kalau yang seperti yang tadi, seperti yang tadi yang udah kita bikin yang warna hijau tadi itu tuh hanya melihat polanya aja. Misalnya, oh di bulan Juni itu lebih tinggi loh dibandingkan daripada bulan April gitu kan. Pokoknya dari 6 bulan ini bulan Juni yang paling tinggi gitu kan. Terus oh Januari itu lebih tinggi, banyak artikelnya yang terbit dibandingkan bulan Februari. Kita hanya bisa melihat seperti itu. Tapi untuk jelasnya misalnya, oh bulan Januari ini tuh ada berapa sih artikel yang terbit? Nah, kita itu tidak bisa pasti ya kalau kita melihat dari grafik batang ini tuh 15 atau 16 atau 17 ya, nah, gitu kan takut salah ya. Nah, hanya di sini, nah, makanya di sini kita mau ya tambahin plot the bar chart with the text features ya di sini. Ya, oke, ini langsung di copy aja biar nggak lama nggak lama ya. Oke, kita lihat ya keterangannya. Oke, kita lihat. eh, Oke, di sini kita bikin, kita kasih panggil ya bar plot, kemudian parameternya names.arg itu adalah untuk sumbu X-nya itu isinya siapa gitu kan ya. Isinya itu adalah B. B-nya ada bulan ini ya. Kemudian X lab itu judul untuk sumbu X ya. Y lab judul untuk sumbu Y, color, kemudian judul apa? Judul atasnya ya, main ya. Kemudian di sini ukuran fontnya. Oke. Oke ya, ini udah berubah warna biru ya karena tadi kita mintanya colornya still blue ya. Oke. Kemudian di sini tadi ya, kemudian di sini, nah, em, oke ya, di sini tadi ada CX main ya, ukuran dari fontnya, ukuran dari fontnya ya. Oke, ini udah berubah. Sekarang kita mau nambahin fungsi lagi ya untuk add data label on the top of each bar ya. Jadi setiap batang itu mau kita kasih keterangan ukurannya. Misalnya kayak Januari nih, bulan Januari itu ada berapa artikel ya gitu ya. Kita copy aja ya. Di sini kita copy aja. Oke ya, di sini ada fungsi ya. Fungsinya itu adalah oke, di sini tuh fungsi teks ya di sini. Fungsi teks sama dengan X-nya sama dengan apa ini bar plot A. Oke, ini di sini ini parameternya sama seperti yang tadi. Ini yang sudah ARG itu adalah sumbu X-nya itu mau diisi apa nih argumennya ya.
Kita B. Oke, dan kita panggil aja. Oke ya, jadi di sini kita bisa menampilkan ya. Jadi setiap batang itu bisa kita tampilkan berapa ukurannya. Oke ya. Nah ini contoh bar chart ya. Jadi yang seharusnya di soal kita tadi itu harusnya bar chart ya, bukan bukan histogram karena bar chart itu Barca tuh ada ininya ya, apa kelas-kelasnya dan itu ada celah-celahnya dia gitu. Kalau histogram tuh data yang tidak ada celah, datanya terus-terusan, misalnya 1, 20, 30, 40 kayak gitu. Jadi eh, grafik itu dempet-dempet gitu, nggak ada celah gitu. Kalau yang contoh soal soal kita tadi itu harusnya bar chart ya, bukan histogram. Oke ya, gimana Tarian udah dicoba? Iya, Bung. Udah dicoba? Belum yang itu. Oh, yang Itu kan sama dengan tugas yang kemarin kan. iya sama 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 dia. Jadi yang data kalau tugas kemarin tuh seharusnya namanya Barcat ya, bukan Ya. histogram. Ya karena kita ada apa? Ada kelas-kelasnya gitu, ada kelas-kelasnya tuh ada celah-celahnya gitu. Kalau histogram tuh dia apa grafiknya itu tidak ada celah, itu dempet semua. Oke ya, ini adalah contoh grafik batang. Atau saya kasih di kolom chat ya untuk link belajarnya ya, link belajarnya nanti mau diulang. Saya taruh di kolom chat ya. Ini adalah link link untuk codingan dari contoh dari Barcak ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh apa lagi ya. Kita lihat contoh yang lain ya. Banyak sih kalau mau dicobain ya, banyak sekali. Saya kasih aja lah link-link belajarnya ya. Ini banyak sekali ya. Nah, sekarang saya mau cari lagi di Google ya. Tutorial untuk histogram. Kita mau lihat bedanya. Histogram in app. Nah, ini contoh ya, yang kita bikin histogram gitu. Nah, data yang dari histogram itu datanya itu tidak ada celah ya, langsung gini dia 0, 10, 20 tuh ya nggak ada celahnya gitu. Nah, datanya pun data untuk histogram itu tuh data yang bukan data yang ada kategoriknya ya. Kalau ada data kelasnya. Kalau contoh soal tugas tadi itu kan datanya ini ya ada kelas-kelasnya gitu. Misalnya dari usia orang 18 sampai 22 gitu kan. Terus 23 sampai 27 gitu. Nah, itu tidak bisa kita bikin dalam bentuk histogramnya. Kalau kalau seandainya kita ingin membuat histogram, kita tuh harus punya data yang bukan bukan data kategorik ya. Misalnya contoh seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Em, nah, ini contoh.
histogramnya, misalnya kayak gini. Nah, nih. Misalnya kita punya data apa nih, misalnya kita punya data seperti ini ya, 19, 23, 11, kayak gitu. Kemudian kita mau bikin histogramnya. Terus kita cari deh ya, apa eh, contoh yang lebih jelas lagi. Bentar. Nah ini contoh ya, kalau ini nih contoh temperatur ya, temperatur misalnya temperatur udara dan ini adalah frekuensinya. Nah ini contoh. Nah, oke, coba kita lihat ya data air quality ya. Terus saya balik lagi ke ini, coba saya cari data air quality ya. Oh, data air quality itu datanya udah tersedia nih, sudah tersedia ya, sudah tersedia di Air Studio. Ini datanya udah tersedia ya di Air Studio ya, udah ada dari repository. Nah, ini contoh ya, kita mau bikin histogram data temperatur ya, temperatur. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu datanya bentuknya seperti apa. Di sini ada beberapa atribut ya, ada ozon, solar, wine ya, angin, temperatur, bulan, day, satu. Nah, jadi di sini em, ada data temperatur. Nah, data temperaturnya ini bukan data yang kategorik ya, bukan gitu ya, data numerik nih. Misalnya hari pertama temperaturnya 67, hari yang kedua temperatur 72, 74, terus segala macam ya. Nah, kalau data yang seperti ini bisa nih kita bikin histogramnya ya. Karena dia bukan data kategorikal yang kayak contoh soalnya tadi. Itu kalau contoh soal tadi itu kita tidak bisa tuh apa bikin histogramnya kecuali kalau datanya itu bukan kategorikal. Misalnya datanya itu misalnya ada mahasiswa satu sampai mahasiswa 500 misalnya mahasiswa satu umurnya berapa ini mahasiswa kedua umurnya berapa gitu itu bisa tuh kita bikin histogram ya. Tapi kalau yang data yang seperti contoh soal soal tugas tadi itu tidak bisa kita bikin histogramnya yang bisa kita bikin bikin itu adalah bar chartnya ya. Nah tapi kalau data seperti ini yang apa datanya itu bukan dalam bentuk kategorikal ya misalnya D1 temperatur 67, D2 temperaturnya 72, D3 temperaturnya 74 gitu. Nah, ini kan dari D1 sampai day berapa tuh udah jelas ya. Apa temperaturnya itu berapa gitu kan ya. Setiap hari tuh ada yang seperti ini tuh bisa nih kita bikin ini ya histogramnya. Oke ya, coba kita lanjutin lagi. Em, sorry. Ya, kita di sini. Oke, nah, karena kita hanya ingin mengambil apa mengambil data temperaturnya aja kan tadi kan datanya kan banyak ya. Ada ozon, ada solar, ada wind, apa ada temperatur, ada ada day ya. Karena kita mau mengambil data temperaturnya aja, maka di sini kita bikin ya variabelnya di sini namanya temperatur, kemudian datanya kan tadi namanya air quality ya. Air quality dollar temp. Artinya di sini kita hanya mengambil atribut temperatur dari data air quality ya. Makanya sini datanya kan namanya air quality ya. Air quality dollar temp. Nah, oke ya kita balik lagi ke Air Studio kita. Oke, berarti di sini ya saya bikin data temperatur sama dengan air quality.
sih nama data tadi? Quality bener ya? Air quality, air quality dolar ya. Artinya di sini saya mau mengambil time-nya aja. Oke ya, berarti di sini kita udah nyimpen nih data temperatur aja, data temperatur aja. Nah ini kita hanya mengambil data temperaturnya aja. Nah kita sudah punya nih data temperatur. Selanjutnya kita mau bikin histogram ya. Nah caranya kita tinggal panggil aja his, fungsi his ya, fungsi histogram. Kemudian panggil ininya apa datanya. Oke, udah jadi. Nah, ini contoh histogram ya. Beda kan ya sama apa bar bar chart, grafik batang tadi ya. Kalau histogram itu histogram itu nggak ada celah gitu. Datanya tuh lanjut gitu kayak ini. 60, 70, 80, 90, 100 gitu. Tidak ada celahnya. Jadi kalau untuk bar chart itu adalah gunakan bar chart untuk data yang kategorisal. Kalau untuk histogram nih data yang bukan data historical apa sorry belum bukan data kategorisal ya, data yang seperti ini gitu. Kalau yang datanya ada kategori-kategori atau kelas-kelasnya, kemudian ada frekuensinya, berarti kita menggunakan bar chart ya. Kalau seandainya data kita seperti ini, eh, tidak ada kategorikalnya ya, kita menggunakan histogram ya. Gitu. Ini saya kasih aja link belajarnya ya, mana tahu mau diulang lagi. Saya taruh lagi di kolom chat. Ya, oke ya. Em, Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang lain ya. Jangan sampai bosan ya. Ini banyak banget nih materinya memang. Kita cobakan lagi dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk ini ya, pie chart ya, pie chart in R. Oke, ini grafik ini ya, grafik lingkaran. Ini bentuknya seperti pizza ya. Oke, kita lihat pie chart. Oke, kita coba lagi ya untuk yang pie chart. Nah, di sini mungkin mungkin udah sering ya lihat diagram diagram lingkaran ya, diagram lingkaran. Nah, bentuknya kayak pizza. Jadi di sini kalau diagram lingkaran tuh bentuknya bulat ya. Nanti itu ada sektor-sektornya. Ada itu juga
bisa kita lihat sektor mana yang paling besar, paling kecil gitu. Nah, di sini basic sintaksnya ya kita menggunakan R di sini. Sini ada fungsi pi, kemudian di sini ada X ya, vector containing the numeric value. Kemudian labelnya, radiusnya misalnya mau dari -1 sampai 1 gitu. Kemudian ada min itu adalah judulnya ya. Color untuk warna, clockwise ini apa ya? Saya nggak tahu, kita coba dulu. Oh ya, di sini em, misalnya contoh ya, kita mau bikin pie chart pie chart yang menggambarkan pendapatan dari suatu negara gitu kan ya. Nah, misalnya anggap aja deh ya, di sini London pendapatan 21 triliun gitu kan ya, New York 62 triliun gitu. Oke, kita copy aja ya biar cepat di sini. Atau, atau saya ganti aja lah ya. Saya masuk lagi ke R ya, R Studio. Misalnya contoh ya, di sini, misalnya di sini itu X-nya, anggap aja ini pendapatan provinsi ya. Pendapatan provinsi, misalnya provinsi DKI gitu ya, pendapatan provinsinya itu misalnya 30 triliun ya. Nggak tahu juga tuh benar atau enggak, pokoknya datanya dummy nih. Misalnya Jawa Tengah tuh, eh, misalnya Jawa Barat punya 15 triliun. Terus misalnya Jawa Tengah 20 triliun, terus Jawa Timur itu misalnya lebih gede lagi 40 triliun ya. Kemudian Jogja misalnya 5 triliun. Oke. Kemudian di sini em, ya di sini saya bikin di sini adalah provinsi ya. Misalnya kita bikin ya di sini awal DKI Jakarta. Oke, di sini misalnya Jawa Barat. Sini tuh Jawa Tengah. Di sini tuh Jawa Timur. Di sini itu misalnya DIY ya. Oke, ini sudah kita bikin untuk datanya. Kemudian kita panggil ya. Ini kita yang bikin yang sederhana aja. Ini kita panggil fungsinya, fungsi pi. Kemudian X ya, X itu adalah datanya, data numeriknya. Kemudian labelnya mana? Labelnya itu ini ya, provinsi tadi. Oke, coba kita tes. Oke, ini ya udah apa sudah berhasil ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Oh, yang mana nih yang paling gede ini ya? Kalau di sini tuh ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur itu kita bisa lihat di sini. Oh, yang paling gede itu Jawa Timur gitu. Jadi kita bisa melihat oh porsi yang paling gede itu adalah Jawa Timur. Yang paling kecil yang mana? Oh, pendapatan DIY nih yang paling kecil gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya sektor-sektor ini melambangkan misalnya besarannya. Kalau dalam hal ini contohnya apa pendapatan provinsi misalnya. Ini data dummy ya. Nah, kita bisa lihat oh yang mana yang paling gede, yang mana yang hampir mirip gitu ya. Kayak Jawa Barat, Jawa Tengah nih, misalnya 15 sampai 20 ya, hampir nggak kelihatan ya ininya bedanya. Oke, jadi dia kalau pie chart ini kalau nggak ada label berapa persennya itu apa oke, jadi kita bisa lihat nih porsi-porsinya ya. Bisa kita lihat lagi contoh yang lain. Ya,
Ini kalau seandainya mau warnanya beda ya. So, ini juga kalau kita mau mengasih ininya, mau kasih persentasenya. Kalau tadi kan kita ini ya, nggak tahu apa yang mana paling gede. Kadang kan ada yang apa yang hampir sama ya kelihatannya kayak gitu. Nah, ini kita kasih ini persentasenya ya, kita kasih persentase. Oke. Di sini saya kita akan tambahin lagi. Kita akan tambahin lagi di sini tuh ada fungsi ya, fungsi ya. Di sini tuh ada variabel 5%. Jadi di sini ada persentase ya, persentase. Sini cara nyari persentasenya ya ini ya. X ya, berarti X ini tadi datanya ini ya. X dibagi sum X ya, kayak kita nyari persentase aja. Ini persentase London tuh berapa persentasenya. Jadi kan yang ini X per sum X ya. Nah, oke kita cobakan di sini. Oh, bukain. 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 Bukain enggak? Buka. Sisip. Buka. Buka. Oke, kita cobakan di sini. Saya masuk ke R Studio. Ya, 5% ya. Mau. Oke, ini sini kita mau cari 5% ya, supaya kita bisa nanti di pie chart-nya itu kita melihat persentasenya itu berapa-berapa gitu ya. Kalau ini kan nggak kelihatan tuh persentasenya berapa ya, jadi kayak Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh kelihatan kayak hampir sama gede gitu, padahal dia beda. Oke, kemudian kita udah bikin 5%-nya. Oke, sekarang kita plot lagi ya. Jadi kalau tadi itu kan nggak ada label persentasenya ya. Nah, kalau sini tuh sekarang eh label sama dengan 5% ya. Oke, sekarang seperti kita ini ya, saya copy dulu. Hmm. Nah, di sini main saya tulis judulnya Province Pie Chart, Color. Kita ngikutin fungsi rainbow ya. Fungsi kalau di sini tuh ada fungsi untuk ngasih warna warna pelangi ya. Rainbow length X artinya di sini kita mau ngasih warna pelangi, kemudian ukurannya ya sesuai dengan ukuran dia gitu. Legend top right. Nah, di sini kita mau ngasih legend ya, legenda. Biasa kan Pak itu ada legendanya ya. Nah, kita ikutin aja di sini tadi nama provinsinya. Saya ganti di sini. Coba ya, mudah-mudahan nggak error. Oke. Nah, di sini ya ada sini. Tapi ininya ya, persennya nggak keluar ya. Ada yang salah nih kodenya nih. So, kita ikutin yang awal. Kita ikutin yang dari aslinya aja ya. Kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita bikin data yang baru. Kemudian trennya. Kemudian kita bikin plot chartnya.
Kenapa tidak mau keluar ya? Sepertinya ada yang salah ya. Saya ulangin lagi aja. Saya ulangi. Saya clear dulu nih. Clear console ya, biar nggak pusing. Oke, kita ulang lagi. Saya ngambil dari... Oke, kita ulangin ya. Kita bikin... Kita ikutin aja tutorial yang ini. Kita ulangin. Awalnya kita create data dulu ya. Kita create data. Ini kita masuk ke R. Nah, ini kemudian kita coba lagi. Ini kita cari pi persennya. Dengan pi persennya. Oke, kita run pi persennya. Oke, kemudian kita panggil fungsi pi chart-nya ya. Kemudian nggak error lagi. Nah, ini ya contoh sisi pie chart-nya. Jadi di sini tuh apa ada persentasenya tadi. Oke, nah ya, ini sini ada persentasenya gitu kan. Tapi legendnya kan nggak ada ya. Legendnya nggak ada. Kita nggak tahu itu tuh apa, itu apa. Oke, kita oke, coba saya ulang lagi. Kayaknya itu ada yang error ya. Nah, ini baru deh. Oke ya, nah ini jadi kita bisa ngelihat tuh. New Yorknya 42%, Londonnya Londonnya berapa nih? Misalnya 14%. Jadi bisa kita lihat, oh ini paling gede tuh New York ya dibandingin dengan Singapura misalnya. Seperti itu. Oke, saya kasih aja link belajarnya ya untuk Pie-chart. Kolom chat. Oke ya. Oke, banyak banget ya, mungkin sampai bosan ya. Ah, materinya tuh apa aja gitu kan ya. Jadi coba kita lihat lagi ya, materinya banyak banget ya materinya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pie chart. Oke ya, udah pie chart. Oke, oh kita coba lagi ya bikin line chart ya. Line chart, coba kita googling lagi. Contoh line chart in Oke, oke, ini gampang ya kan udah pernah juga dibikin ya. Line graph. Jadi ini grafik dalam bentuk ini mungkin yang apa?
yang Farihan kerjain tadi di tugasnya itu bukan ini ya, bukan poligon ya, bukan poligon. Tapi ini line graph malah yang dibikin ya. Bentuknya seperti ini kan line graph ya, grafik garis ya, grafik garis. Nah, coba kita tes ya, kita akan cobakan grafik garis ya, grafik garis yang sederhana dulu. Nah, ini misalnya data apa data yang biasanya kalau orang gambarkan grafik garis itu misalnya data kayak kurs dolar kayak gitu ya. Nah, coba kita tes aja di sini. Ini adalah contoh untuk grafik garis ya. Ini anggap aja lah ya datanya itu adalah jumlah artikel yang terbit misalnya di bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya kayak gitu. Atau kayak jumlah kunjungan misalnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan dalam bentuk grafik batang ya. Nah, sekarang kita bikin dalam bentuk grafik garis ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ini ya, plot ya namanya fungsi plot ya. Fungsi plot. Kalau tadi kan kalau mau bikin grafik batang bar plot ya. Kalau di sini kan plot aja ya. Nah, di sini fungsinya ya, di sini eh kita bikin dulu datanya, kemudian kita panggil fungsinya. Di sini fungsi plot ya, fungsi plot. Kemudian di sini ada ini datanya. Type-nya sih, oh yang ini ya untuk ini loh, untuk titik-titiknya itu. Nih, untuk titik-titiknya itu kita bikin type-nya O ya. Kemudian color-nya green ya. Kemudian di sini lab-nya judulnya month. Y-lab article written. Main itu untuk judul atasnya ya. Oke, sekarang kita copy aja biar cepat ya. Mengetik lama. Ini saya akan taruh di kolom chat. Tahu mau dicobain ya. Kemudian di sini ada. Oke, kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke RStudio. Oke, kita masuk ke RStudio. Ini ya. Oke, ini datanya. Nah, ini fungsinya ya. Ini fungsinya. Kita memanggil fungsi plot. Kemudian di sini datanya ya. V tadi datanya. Type kemudian. Oh, ini tipe untuk titik-titiknya ya. Kalau itu ada colornya. Xlab cuman judulnya. Judul sumbu X-nya. Judul sumbu Y-nya. Article written. Berarti berapa banyak sih artikel yang ditulis ya. Nah, terus main ini adalah judulnya. Oke, kita panggil aja. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini type O itu ini untuk yang titik-titiknya ini. Oke, ya ini apa? Contoh grafik um, grafik garis ya. Garis. Oke, saya kasih linknya ya. Oke. Oke, gimana Pak Rihan? Banyak ya yang udah kita pelajari, mudah-mudahan nggak pusing ya. Ya, Bu. Oke, kita lihat lagi ya grafik batang. Oh, grafik garis udah, pie udah. Oke deh ya, kita tentang diagram ini mungkin bisa dieksplor sendiri ya. Nah, banyak sekali ini ya materi. Saya bingung juga, banyak banget materinya ya. Tadi yang penting tadi tugasnya udah clear ya, tugasnya udah clear. Tadi kita udah belajar tentang penyajian data, terus tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyimpangan data. Nah, berikutnya ada lagi sih materi ini banyak ya. Nanti em, yang tentang ini tuh apa karakteristik data hilang nanti aja ya kita di web yang ketiga aja biar apa nggak terlalu pusing kita terlalu banyak materi. Oke, nah ini mungkin sedikit ya tentang transformasi data. Nah, transformasi data, jadi kalau di dalam sehari-hari
data yang kita miliki itu kan belum tentu data itu apa ya, eh, istilahnya itu bagus ya, data itu belum tentu bagus. Nah, sehingga kita perlu melakukan transformasi data ya. Kalau kita lihat di sini, em, eh, sorry, belum diganti slide-nya. Oke, ya, belum diganti. Oke ya, sekarang kita masuk lagi tentang transformasi data ya. Jadi kalau di dalam analisis dan visualisasi data itu sangat bergantung sekali kepada data ya. Nah, kalau di dalam statistika ada namanya konsep transformasi data ya, transformasi data. Nah, jadi transformasi data itu adalah untuk mengubah atau mentransformasi distribusi data asli ke dalam bentuk yang lebih sesuai untuk dianalisis. Karena kadang kita mau melakukan analisis, tapi datanya itu nggak cocok kayak gitu ya. Jadi kita perlu mentransformasikan datanya. Jadi kita mengubah atau mentransformasi distribusi data asli ke dalam bentuk yang lebih sesuai untuk analisis atau pemodelan. Jadi transformasi data ini ya dapat membantu dalam masalah ketidaknormalan data atau hubungan yang tidak linear gitu ya. Jadi misalnya kadang tuh ada data yang tidak linear ya. Nah, itu perlu kita lakukan transformasi data. Karena kalau dalam statistika, misalnya kalau kita mau menganalisis datanya itu linear atau tidak ya. Nah, kalau datanya tidak linear ya bisa kita lakukan transformasi data. Nah, ini ya ada tujuan dari transformasi data. Transformasi data itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah supaya data kita itu terdistribusi normal. Karena kalau dalam statistik, syarat data yang bisa kita lakukan analisis adalah dia itu terdistribusi normal. Yang kedua adalah menghilangkan atau mengurangi heteroskedasitas ya. Nah, kemudian mengubah hubungan nonlinear menjadi linear. Kalau kita mau melakukan analisis statistik ya, apalagi mau menganalisis yang linear, kita tuh ya kalau seandainya kita memiliki data yang tidak linear, kita harus melakukan transformasi data ya supaya data itu menjadi data linear. Kemudian menghilangkan efek outlier yang signifikan ya. Jadi kita perlu sekali nih paham ya tentang transformasi data. Kalau di dalam statistik itu sangat penting sekali. Nah, transformasi data itu ada macam-macam ya. Ada transformasi logaritma ya. Jadi di sini itu yang paling sering orang lakukan dan statistik itu adalah menggunakan transformasi logaritma nih. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk meratakan distribusi data. Karena kadang-kadang kan distribusi data itu tidak normal ya. Nah, jadi di sini kita melakukan transformasi logaritma ya, basis E yang digunakan. Kemudian ada transformasi akar kuadrat. Jadi transformasi akar kuadrat ini dapat kita gunakan untuk mengurangi efek outlier ya atau dan membuat distribusi data menjadi lebih simetris. Umi, 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 aku umi. Oke. Berikutnya itu ada transformasi akar kuadrat ya tadi ya. Kemudian transformasi kebalikan, transformasi box banyak banget ya transformasi Z-score, transformasi polinomial, kategorikal. Nah, kita sekarang mau coba yang transformasi yang sederhana aja ya. Contohnya, oke, saya lihat di slide dulu ya. Oh, bukan ini, sorry. Oke. Oke, nah tadi di sini kita mau coba lihat untuk transformasi data. Nah ini ya contohnya ini. Nah di sini kita mau coba data transformasi logaritma ya. Misalnya kalau kita tidak
Misalnya kalau kita punya data statistik yang tidak terdistribusi normal, itu kita bisa menggunakan eh, data ini ya, transformasi logaritma ya. Coba kita tes ya. Saya buka RStudio lagi. Ya, RStudio ya. Ini. Nah, saya cek dulu. Mana nih clear-nya? Edit, clear console ya. Misalnya kita punya data nih, data ya, data, sorry, data, misalnya tuh kita punya data misalnya 10, misalnya kita punya data 10, 100, 1000 ya. Nih. Nah, kita mau melakukan transformasi logaritma ya. Kita mau melakukan transformasi logaritma. Nah, di sini em, kita menggunakan fungsi yang namanya log ya, log logaritma ya. Misalnya. Jadi di sini em, nama variabelnya di sini saya kasih nama log data sama dengan log kemudian datanya apa gitu ya. Jadi ini log ini adalah fungsi ya untuk transformasi logaritma. Oke, coba kita ini ya. Nah, kita lihat log data. Jadi datanya tuh jadi apa sekarang nih? Nah, seperti ini jadinya. Jadi yang 10 itu berubah jadi 2,3, 100 jadi 4,6, 1000 jadi 6,9 ya gitu. Jadi ketika datanya itu tidak terdistribusi normal ya, kita bisa menggunakan transformasi data logaritma ya supaya datanya itu bisa terdistribusi normal. Jadi merubah. Jadi kita tuh kayak apa ya? Merubah data itu menjadi suatu data yang baru yang terdistribusi normal gitu. Sesuai dengan apa yang bisa kita gunakan dalam analisis statistik ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh transformasi yang lain. Nah, ini transformasi akar kuadrat ya. Biasanya itu digunakan ketika kita itu punya data yang outliernya itu banyak ya. Nah, jadi kita mau melakukan transformasi supaya data kita itu tidak terlalu banyak outliernya gitu. Oke, di sini kita menggunakan transformasi akar kuadrat. Kita tadi menggunakan data yang tadi aja ya, cuman fungsinya sekarang kita yang tadi fungsi log. Kalau ini tuh fungsi akar kuadrat. Akar kuadrat STRT artinya data kita tadi nanti itu dikuadratin ya. Oke, di sini saya coba. Kita menggunakan data yang tadi ya. Nah, jadi di sini saya bikin variabelnya strT data, kemudian fungsinya itu adalah strT, kemudian data yang tadi ya, datanya ini 10, 100, 1000. Nah, kita lihat hasilnya, strT data itu hasilnya seperti apa jadinya. Nah, ini ya, datanya seperti ini. Nih, jadi akar ya, akar ini akar 10, akar 100, akar 1000. Oke, kemudian ini juga ada yang namanya transformasi kebalikan ya. Jadi kayak 1 per berapa datanya gitu ya. Kita tes aja ya. Em, Misalnya nih 1 per data ya, 1 per data. Nah, itu kita lihat hasilnya. Nah, jadi tuh datanya itu jadi seperti ini. Em, Oke, nah misalnya nih 1 per 10, jadi kan 0,1, 1 per 100 0,01, 1 per 1000 0,01 ya seperti itu. Jadi data-data tadi ya bisa kita lakukan transformasikan sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu ya. Jadi transformasi itu sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada transformasi box,
jok, terus Z-score ya, polinomial, kategorikal segala macam. Nah, ini mungkin bisa kita lanjutkan untuk web yang ketiga ya, nanti web yang berikutnya ya. Ini kan web kedua. Nah, ini bisa kita lanjutkan untuk web yang ketiga ya. Nah, jadi silakan dikerjakan tugas kuliahnya ya. Kita lihat nih web yang ketiga kapan ya? Nah, kita lihat web yang ketiga kapan. Iya, tuh web yang ketiga tuh 13 Mei ya, gitu, minggu depan ya. Oke, ya, oke. Ini siap-siap aja ya, nanti minggu depan akan ada di web yang ketiga. Nah, di web ketiganya mungkin kita bisa juga bahas ya untuk tugas yang ketiga ya. Gitu. Ini tolong dipelajari kembali. Ini kan ada reportnya ya, nanti saya masukin ke LMS reportnya, itu bisa em, dipelajari kembali. Di data, materi yang belum kita bahas yaitu ini ya, karakteristik data yang hilang ya, karakteristik data yang hilang ya. em, nah, kalau kita mau ngejar hari ini terlalu banyak yang kita bahas ya, ini takutnya pusing. Nah, jadi ini nanti karakteristik data hilang, terus penanganan data yang hilang ya. Biasanya kan kita data-data itu kan sering ini ya, ada missing value. Nah, itu bagaimana cara penanganannya, terus analisis regresi, terus regresi ya kita akan bahas itu ya. Jadi untuk web yang ketiga kita akan bahas tentang penanganan data yang hilang ya, kemudian sama analisis regresi. Oke, silakan Farihan kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan. Gimana? Nggak ada, Bu. Oke ya, sampai sejauh ini masih bisa diikutin dan clear ya materinya ya. Gimana sampai sampai sejauh ini masih bisa diikutin Farihan? Bisa, Bu. Masih aman. Belum ada pertanyaan. Oke ya, masih aman karena materinya masih gampang ya. Oke, untuk tugasnya ya, udah kita lihat tadi aman, cuman yang untuk mediannya aja ya yang perlu diperbaiki ya, yang harusnya 18 bukan 17,5 ya. Oke, saya tutup ya tuh webnya. Ini ada recordnya nanti nanti bisa diputar-putar kembali. Terima kasih Pak Rihan udah bergabung di tuh web kedua ini ya, meskipun teman-temannya nggak ada yang hadir. Oke, terima Ya, kasih. Bu. Sama-sama, Bu. Iya, mudah-mudahan sukses ya, dapat nilai yang bagus. Yang penting diskusinya ada, tugasnya benar dikerjain, dan webnya ikut ya. Dan insya Allah itu pasti nilainya bagus ya. Oke, saya tutup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.